Sementara itu, 2 hari menjelang ditutupnya seluruh pintu kedatangan WNA ke Indonesia, warga negara asing dari Cina mulai memadati di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, para WNA ini pemirsa langsung menjalani PCR dan juga dikarantina selama 5 hari. Dengan menggunakan pesawat charter Batik Air, ratusan warga negara asing asal Cina tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para WNA ini langsung menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan dokumen hasil tes swab PCR yang berlaku selama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selanjutnya, mereka wajib dikarantina selama 5 hari. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta, terjadi peningkatan jumlah kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Kondisi ini terjadi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang peraturan perjalanan penumpang pada masa pandemi. Kalau dari tren yang terjadi sekarang ini, rata-rata penumpang ini kisarannya di antara 1.500 sampai 2.000. Nah, artinya kalau kita ambil angka moderat 2.000, maka dalam 5 hari ini mungkin akan ada sekitar 10.000 yang semuanya nanti akan masuk ke karantina. Nah, tentu ini ceritanya hanya akan sampai tanggal 31, karena tanggal 1 sudah berlaku aturan SE nomor 4, di mana kita Indonesia menutup kedatangan untuk warga negara asing. Sebelumnya, pemerintah resmi menutup sementara seluruh pintu kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Langkah ini diambil sebagai antisipasi munculnya varian baru COVID-19 yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Penutupan terhadap WNA itu dilakukan pada tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pantauan bandara di sejumlah daerah? Kita akan bergabung bersama rekan kami. Ada Vena Kintan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga ada Novri Afandi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Vena, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini mengenai kedatangan dari warga negara asing atau kedatangan dari luar negeri yang datang pada hari ini? Apakah masih cukup banyak seperti kemarin? Ya, Alfat dan juga pemirsa, ini jelang diberlakukannya atau ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021, artinya selama 2 pekan ini akan ditutup di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan internasional ini kalau kami pantau ini sudah mulai diperketat, sejumlah petugas baik dari TNI Polri ini sudah bersiaga untuk kemudian melakukan pengarahan ke setiap warga negara asing yang tiba untuk kemudian melakukan proses berikutnya. Nah, kalau berdasarkan informasi terbaru sendiri, ini subuh tadi ratusan warga negara asing asal Cina ini tiba di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, kemudian langsung diarahkan oleh petugas untuk masuk ke dalam bus untuk kemudian langsung dibawa ke hotel setelah menyelesaikan pemeriksaan atau dokumen kesehatan di dalam Bandara Soekarno-Hatta. Dan nantinya mereka warga negara asing ini wajib melakukan karantina selama 5 hari di hotel-hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian juga tadi kalau kami sempat melihat ada beberapa warga negara asing yang kesal dan juga kaget akan aturan baru yang sudah diberlakukan. Padahal mereka sebelum berangkat menuju ke Indonesia, mereka belum mengetahui adanya aturan baru yang sudah diberlakukan ini. Nah, Alfat dan juga pemirsa, kalau berdasarkan informasi sendiri, untuk di Bandara Soekarno-Hatta ini informasinya ada sekitar 13 kedatangan dari luar negeri, di mana salah satunya ini dari Cina sudah sampai subuh tadi, kemudian juga dari Abu Dhabi, nantinya juga akan tiba dari Tokyo, Cina, Taipei, dan lain sebagainya. Ini akan tiba sebelum nanti ditutup 2 hari ke depan atau mulai tanggal 1 Januari 2020. Nah, kalau berdasarkan aturan ini ditetapkan oleh pemerintah lantaran untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19, mengingat sudah ada virus baru yang muncul, sehingga pemerintah memutuskan selama 14 hari atau selama 2 pekan ini ditutup untuk warga negara asing yang tiba. Namun untuk tanggal 28, 29, 30 sampai 31 atau hari ini sampai esok, ini artinya warga negara asing yang masih mengikuti aturan surat edaran penanganan COVID-19
nomor 3 tahun 2020, yakni melakukan karantina mandiri dan juga melakukan PCR test setibanya di Indonesia. Artinya warga negara asing yang tiba ini melakukan tes swab atau PCR selama 2 kali, yakni setibanya dan juga setelah selesai melakukan karantina selama 5 hari ke depan. Kemudian Alfat dan juga pemirsa, bagi warga negara asing nanti per tanggal 1 Januari hingga tanggal 14 Januari 2021 ini tidak diperbolehkan, yang hanya boleh tiba atau yang di Bandara Soekarno-Hatta ini hanya menerima kedatangan dari menteri atau jajaran menteri ke atas atau berupa kunjungan saja. Selain itu tidak diperbolehkan selama 2 hari dan menunggu aturan baru setelah tanggal 14 Januari 2021 selesai. Sementara demikian, Alfat. Ya, aturan baru telah ditetapkan di Bandara Soekarno-Hatta hingga tanggal 1 nanti seluruh warga negara asing tidak diperbolehkan datang ke Bandara Soekarno-Hatta atau ke Jakarta atau ke Indonesia. Bagaimana dengan di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara? Apakah juga ada peningkatan pergerakan penumpang termasuk warga negara asing, Nofri? Ya baik Maria dan pemirsa, ya sesuai dengan aturan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di mana per 1 Januari 2021 hingga 14 Januari 2021 ini pemerintah menutup pintu masuk bagi warga negara asing. Ini dilakukan tentunya karena adanya varian baru virus corona dan ini dilakukan agar varian baru virus corona ini tidak masuk ke Indonesia. Dan di Bandara Kuala Namu Internasional ini merupakan salah satu bandara yang hingga saat ini cukup ramai ataupun cukup banyak menerima kedatangan warga negara asing menjelang 2 hari ditutupnya pintu masuk menuju ke Indonesia ini, di mana berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 bahwa bagi warga negara asing yang tiba dalam rentang waktu 28 Desember hingga 31 Desember harus menunjukkan bukti negatif PCR yang berlaku selama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan tiba di Indonesia harus melakukan PCR swab kembali dan nantinya akan menjalani karantina selama 5 hari dan dilakukan kembali pemeriksaan ataupun tes swab untuk menunjukkan hasil negatif dan dapat melanjutkan perjalanan di Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa hingga saat ini aktivitas kedatangan warga negara asing menuju Indonesia di Bandara Kuala Namu, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Agus Suprianto, selaku Senior Manager Operation dan Service Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Agus. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Agus, dengan dikeluarkannya aturan baru pemerintah, di mana per 1 Januari nanti akan ditutup pintu masuk bagi warga negara asing. Hingga saat ini menjelang ditutupnya pintu masuk ini, apakah adanya peningkatan, Pak, kedatangan warga negara asing di Bandara Kuala Namu hingga saat ini? Baik, Bang. Terima kasih. Memang telah dikeluarkan aturan ya, surat edaran yang pertama nomor 3 tentang COVID, kemudian ditambahkan terakhir ya, yang nomor 4 yang dikeluarkan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu penerbangan untuk WNA semua ditutup. Dan kita juga sudah mempersiapkan di sini untuk mengimplementasikan aturan tersebut ya. Kami selalu istilahnya kami dengan mengedepankan sistem 3C ya, 1 collaboration, coordination dan communication, karena hal tersebut sangat penting ya agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Dan kami juga kemarin sudah mengundang seluruh senior manager airline dan kita sampaikan ayo ini ada aturan seperti ini, kita sama-sama mengantisipasinya agar di lapangan tidak terjadi sesuatu yang menghambat seperti itu. Dan menurut kedatangan memang untuk yang asing ada tapi tidak terlalu banyak, tapi dengan adanya ini semakin clear kita untuk mengimplementasikan hal tersebut. Gitu. Hingga saat ini Pak, boleh disebutkan Pak berapa banyak warga negara asing dari kemarin hingga hari ini update terakhir yang masuk ke Indonesia, Pak? Kalau warga negara asing yang masuk ke sini itu tidak terlalu banyak ya Pak. Tapi kalau untuk yang domestik ini yang cukup besar, sangat besar sekali yang domestik. Artinya semenjak tanggal 18 sampai dengan tanggal kemarin nih, tanggal 29, itu penerbangan kami tingkatan cukup besar. Rata-rata per hari 130 sampai 160 penerbangan, kemudian penumpangnya antara 12.000 sampai 15.000. Dan kalau kita hitung dari tanggal 18 sampai dengan hari kemarin, itu penumpang kita sudah mencapai sekitar 151 ribuan. Dan penerbangannya sekitar 1.660 penerbangan, artinya cukup besar. Dan itu sudah hampir sekitar 60% lebih dari batas normal. Tapi ini kan kita sekali lagi
hal tersebut kita harus menerapkan penanganan COVID ya. Penerapan COVID itu harus wajib, yang itu harus kita sama-sama kita lakukan seperti itu. Ya. Adanya peningkatan untuk penerbangan domestik. Apakah ini juga diikuti Pak dengan kedatangan internasional ataupun warga negara asing saat ini? Apakah ada peningkatan cukup signifikan menjelang ditutupnya pintu masuk ini Pak 1 Januari 2021? Ya, untuk yang permintaan ini kita juga sedang mendata ya. Berapa permintaan yang masuk ke melalui Bandara Kuala Namu. Maksudnya memang kemarin itu penerbangannya kita ada sehari ada 1, ada 2 ya, terutama dari Malaysia dan Singapura seperti itu. Baik, Ya. terima kasih Pak Agus atas informasinya. Tadi pemirsa sudah disampaikan bahwa memang hingga saat ini masih ada begitu kedatangan internasional ataupun warga negara asing yang memasuki Indonesia menjelang ditutupnya pintu masuk ke Indonesia per 1 Januari 2021. Dan tadi Bandara Kuala Namu telah mempersiapkan segala hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyambut ataupun mengikuti aturan baru yang telah diterapkan pemerintah untuk menghindarkan penyebaran varian baru virus corona ini. Saya kembalikan ke Maria dan Alvan di studio. Iya, terima kasih laporan lengkapnya Dovri Afandi melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dan tadi sebelumnya ada Vena Kintan dari Bandara Suta, Tangerang, Banten.